Halo, selamat sore Kan Pajak. Jumpa kembali dalam Instagram Live Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan juga Maluku. Kanwil Papa Brahma dan kembali lagi saya Musli Anwari, penyuluh pajak, hadir di Instagram Live kita dan saya tidak sendiri di sore hari ini. Mungkin ada wajah baru di samping saya. Boleh kita kenalan dulu siapa yang ada di samping saya hari ini? Ya, baik Mas Musli. Perkenalkan, saya Kevin Ananta, pelaksana bidang P2 Humas, kantor wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Oke, jadi dipanggilnya Kak Kevin, Kevin, ya. ya. Gimana Kak Kevin kabarnya di sore hari ini? Puji Tuhan, baik. Bagaimana Mas Musli kabarnya? Sehat juga. Dan di sore hari ini, di hari Jumat, sepertinya Jayapura cerah ya Kak Kevin ya. Cerah sekali Cerah sebenarnya. sekali. Sesuai dengan tema kita sebenarnya. Jadi kita akan memperkenalkan series terbaru dari Instagram kita ya Kak Kevin. Dan untuk tema dari Instagram kita itu namanya Gen Series. Gen Dan Series. ini hari perdana. Gen Series itu apa? Jadi Gen Series adalah kepanjangan dari Generasi Ekspresi Negeri. Merupakan ruangan kolaborasi dan juga pertukaran gagasan antara generasi muda dan juga insan DJP. Melalui diskusi ringan tentunya kita mau ngobrol-ngobrol ya di sore hari ini dan inspiratif. Seri ini mengangkat berbagai tema seputar inovasi, komunikasi publik, dan juga peran generasi muda dalam membangun negeri. Dan di episode pertama kali ini, perdana, saya Musli Anwari dan juga Kevin Ananta ya hadir. Kita akan membahas apa nih, Kak Kevin? Ya. Jadi untuk series kali ini sepertinya juga spesial ya. Untuk pembahasan pada topik pada sore hari ini, kita akan membahas pendaftaran program Renjani. Ya, karena waktu pendaftaran yang semakin dekat ya di tanggal 19 Oktober 2025 diharapkan teman-teman Renjani untuk bisa segera mendaftar. Jadi di hari ini kita akan menyebarluaskan informasi terkait pendaftaran Renjani. Hari ini kita promosi Renjani ya besar-besaran. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sudah join, yang berminat pengen tahu tentang Renjani, ikuti live kita di sore hari ini karena kita akan mengenalkan program Renjani atau Relawan Pajak itu apa. Dan yang spesial adalah tentunya narasumber kita, narasumber sebelah saya ini, PIC Renjani Kanwil Papa Brahma. Tepuk tangan dong teman-teman. Jadi pas banget tema kita di sore hari ini bahas tentang Renjani, PIC-nya ada di samping kita. Mungkin kita langsung saja ya ke pembahasan yang Kak Kevin ya. Tapi sebelumnya kita akan menyapa dulu teman-teman yang sudah join. Dari mulai Jayapura sampai dengan Maluku, selamat datang. Dan bagi yang ingin bertanya, boleh tulis saja pertanyaannya di live chat kita. Nanti kita akan bahas. Dan tentunya pertanyaan yang sesuai dengan tema yang akan dibahas, yaitu terkait dengan Renjani. Dan kita langsung ke pembahasan nih Kak Kevin. Mungkin ada kawan pajak dan juga teman-teman ya yang baru join, baru mendengar Renjani itu apa gitu sebetulnya. Jadi apa nih yang dimakan dengan Renjani Kak Kevin? Iya, jadi Renjani ini adalah singkatan dari Relawan Pajak untuk Negeri. Ya, program ini adalah program yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak mulai dari tahun 2023. Jadi ini adalah tahun kedua dan untuk 2026 akan menjadi tahun ketiga dari program Renjani, di mana program ini menggait universitas yang di dalamnya sudah terdapat perjanjian kerjasama dalam bentuk tech center yang melibatkan para mahasiswa untuk secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan dan terutama pada pelaporan SPT tahunan. Oke, jadi yang boleh daftar Renjani mahasiswa ya? Mahasiswa aktif, Mas Musli. Jadi untuk dapat informasi yang pertama yang bisa daftar adalah mahasiswa dan tentunya di kampusnya tadi sudah ada tech center. Benar. Nah, kemudian sebenarnya apa sih ya Kak Kevin yang melatar belakangi sehingga DYP ada program Renjani ini, Kak Kevin? Ya, jadi program Renjani ini ada karena keterbatasan dari SDM kita, dari pegawai-pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang sangat terbatas, sedangkan wajib pajak ini sangat banyak sekali ya. Dan terus bertambah ya Kak Kevin ya. Jadi kita butuh nih tenaga bantuan perpanjangan tangan dari teman-teman mahasiswa untuk bisa membantu kami dalam melayani wajib pajak. Dan untuk selanjutnya kita juga melibatkan teman-teman Renjani
untuk melakukan kegiatan edukasi perpajakan Oke. dan juga mahasiswa yang merupakan calon wajib pajak terdekat ini ya yang nanti akan menjadi wajib pajak Betul. juga akan dibekali dengan dasar-dasar perpajakan, ilmu-ilmu perpajakan yang akan berguna bagi teman-teman pastinya. Dan untuk alasan-alasan di atas, DJP perlu menjalin kolaborasi antara pihak kampus dalam bentuk tech center yang tersebar dalam program Renjani ini. Mungkin itu, Mas Musli. Oke, jadi sebenarnya ya itu ya, kalau dilihat pertumbuhan dari jumlah wajib pajak meningkat terus ya, karena kan angkatan-angkatan baru, daftar NPWP, apa namanya bertambah. Sementara jumlah pegawai pajak kan kurang lebih sama ya Kak Betul Kevin ya, sekali, sehingga Mas Musli. tentunya dibutuhkan tenaga bantuan yang melibatkan pihak ketiga untuk memaksimalkan edukasi perpajakan termasuk di dalamnya terkait dengan SPT tahunan sehingga kemudian lahirlah program Renjani. Renjani. Ceritanya begitu ya teman-teman. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan apa namanya latar belakangnya. Nah, apa namanya berikutnya adalah kegiatannya apa aja nih Kak Kevin nih? Kalau jadi Renjani, saya mau daftar Renjani, tapi gambaran kegiatannya apa aja ya? Seperti itu. Baik, bagi teman-teman calon Renjani nih yang belum tahu apa aja sih kegiatan dari Renjani itu sendiri. Yang pertama dan yang pastinya akan menjadi kegiatan yang paling sering dilakukan oleh teman-teman Renjani yaitu membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Betul. Ya, jadi khusus SPT tahunan orang pribadi, baik karyawan ataupun SPT tahunan orang pribadi UMKM ya. Dan untuk tahun depan khususnya ini teman-teman Renjani akan membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan melalui aplikasi Cortex. Ya, ini yang baru ini. Hal baru ya. Ya. Jadi justru teman-teman Renjani yang dikasih tahu dulu caranya seperti apa ya supaya bisa membantu. Dan tentunya yang terkait dengan asistensi wajib pajak tadi terkait SPT tahunan memang didaya gunakan teman-teman membantunya di masa proses atau pelaporan SPT tahunan sampai dengan bulan Maret fokusnya. Ya, jadi fokusnya dari bulan Februari sampai Maret. Iya, ramenya seperti peaknya seperti itu. Ya. Nah, tadi yang pertama terkait dengan asistensi wajib pajak, termasuk di dalamnya SPT tahunan ya teman-teman ya kegiatannya. Kemudian kegiatan lainnya ada nggak Kak Kevin? Ada tentunya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan BDS atau Business Development Service yang merupakan program DJP untuk pengembangan UMKM. Bentuknya apa aja sih untuk program BDS ini? Yaitu diantaranya pelaksanaan bazar, pelatihan kepada UMKM, dan juga kegiatan lainnya. Okay. Nah, ini teman-teman Renjani nanti akan dilibatkan bisa menjadi panitia dalam menyukseskan acara BDS itu sendiri. Jadi sendiri. tahu ya serunya seperti apa kegiatannya ya. Betul sekali ya. Jadi BDS ini adalah program dari DJP tadi sudah disebutkan oleh Kak Kevin untuk pengembangan UMKM. Kegiatan macam-macam nanti teman-teman bagian dari panitia ya diperbantukan supaya menyukseskan nih baik itu teman-teman mungkin di KPP, di Kanwil dan juga bisa BDS sendiri juga ya. Betul ada pelatihan sekali. seperti itu. Macam-macam kegiatannya. Jadi yang kedua terkait dengan kegiatan BDS juga teman-teman dilibatkan. Berikutnya apa nih Kak Kevin kegiatan dari Renjani ini? Ya. Untuk berikutnya kegiatan ini mungkin kegiatan yang paling seru dan bisa dilakukan oleh semua teman-teman Renjani. Itu? Nah, yaitu, seru ya. Seru. Yaitu kegiatan kehumasan. Ya, jadi di sini kegiatan kehumasan terbagi jadi dua, yaitu kegiatan kehumasan secara daring dan juga kegiatan kehumasan secara luring. Oke. Dan untuk kegiatan kehumasan secara daring ini sendiri, pastinya teman-teman bisa mengikuti karena melibatkan sosmed, betul. Ya, jadi teman-teman zaman sekarang nggak mungkin nggak punya sosmed. Benar. Ya, pasti semuanya punya sosmed. Di antaranya Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Iya, apalagi anak zaman sekarang ya, sangat familiar sekali dengan sosmed. Tidak mungkin anak zaman now tidak punya sosmed, benar nggak? Betul sekali. Dan ini linear dengan kegiatan dari kehumasan yang nanti dilakukan oleh teman-teman Renjani ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk kegiatan kehumasan secara luring ini nanti teman-teman bisa membagikan informasi atau konten-konten dari Direktorat Jenderal Pajak di akun sosial media teman-teman, baik melalui status ataupun postingan, story postingan ya. Dan juga teman-teman juga diperbolehkan untuk membuat konten
sendiri. Berarti boleh sekreatif mungkin ya. Betul, teman-teman yang biasa bikin konten Mm-mm. TikTok Ya, ya, betul. atau mungkin konten-konten di Instagram ya, itu nanti Banyak ya konten kreator sekarang ya, seperti mm-mm, itu. Kreatif-kreatif sekali, boleh berarti ya membuat iya, konten. Dan itu boleh. di-post ya Kak Kevin Iya, ya. nanti juga bisa kolaps sama kantor pajak Nah, seru BKPP atau banget kami. ya Mm-mm. kegiatannya. Nah, itu tadi yang daring ya kegiatannya. Kemudian ada yang luringnya juga tadi sudah disebutkan. Itu apa aja Ya, kegiatannya, Kak? untuk kegiatan secara luring ini sendiri, teman-teman akan aktif di luar kantor ya. Jadi nanti teman-teman akan mengikuti atau kita ajak untuk berkegiatan di luar kantor Mm-mm. seperti kegiatan simpatik SPT, Mm-mm. tax gathering, pajak bertutur, tax go to kampus, tax go to school. Jadi Oh, nanti teman-teman bisa dilibatkan. dilibatkan ya, Betul. bisa menjadi panitia Betul. ataupun juga nanti MC ya, mungkin yang MC biasa bisa. MC Biasanya kita bisa ikutan ajak. games ya, Ikutan memeriahkan. game, Jadi membuat tahu game. banget Mm-mm. kegiatan kalau tes khusus kampus atau pajak bertutur yang Pajak kayak bertutur kita paling lakukan sering. bulan kemarin, itu teman-teman biasanya pada ikut menjadi panitia itu biasanya ikutan games. Jadi seru banget Iya, kegiatannya, teman-teman bisa tahu ya kegiatannya seperti apa. Boleh? Udah cukup ya berarti ya untuk sudah cukup kehumasan ya. untuk kehumasan. Jadi kalau di web ya kehumasan itu istilahnya terkait dengan sosmed ya. Mm-mm. Membuat konten, mau repost juga boleh. Buat story juga boleh. Boleh. Kegiatan-kegiatan kita misalkan Kanwil Papa Brahma lagi ada kegiatan keluar di repost juga boleh ya. Betul Kak Kevin. sekali, Mas Kemudian Musli. bisa include ke acara-acara yang diselenggarakan oleh kami, misalkan ke pajak bertutur dan lain sebagainya. Nah, tadi udah 3. Yang pertama adalah asistensi kegiatannya. Saya ulangin lagi dan mungkin karena ada yang baru join juga ya. Yang pertama adalah asistensi wajib pajak, itu terkait dengan SPT tahunan. Kemudian yang kedua adalah pelibatan kegiatan BDS, Business Development Service, dan juga yang tadi adalah penyebar luasan konten kehumasan. Kemudian ada tambahan kegiatan lainnya nggak, Kak Kes? Ada nih. Jadi ada kegiatan terakhir nih yang teman-teman Renjani bisa ikuti, yaitu supporting activities ya. Jadi teman-teman Renjani juga bisa membantu kami para pegawai untuk dapat melayani wajib pajak dalam bentuk teman-teman memberikan konsultasi di helpdesk atau biasa kita sebut TPT ya, Mas Musli, kalau di kantor-kantor pajak, dan juga menjadi petugas pengarah layanan, serta teman-teman wajib Renjani bisa membantu calon wajib pajak dalam mendaftarkan NPWP. Betul. Iya. Jadi supporting ya, membantu Ya, membantu. petugas pajak di helpdesk, kemudian bisa pengarah layanan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatannya teman-teman. Jadi teman-teman tahu gambarannya kegiatannya ngapain aja kalau jadi Renjani. Yang pertama tentunya paling utama adalah asistensi wajib pajak dalam hal ini terkait dengan pelaporan SPT tahunan ya, Kak Benar. Kev ya. Yang kedua adalah pelibatan kegiatan BDS. Nanti kalau misal ada bazar dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa diikutkan sebagai panitia. Kemudian yang ketiga adalah penyebar luasan konten kehumasan, dan juga yang terakhir ada yang supporting. Nah, itu kurang lebih gambaran kegiatan-kegiatannya. Jadi seru banget ya kegiatannya, Seru banget banyak. pastinya, Jadi Mas teman-teman Musli. bisa tahu cara lapor SPT, kemudian teman-teman juga bisa ikut sebagai panitia, jadi tahu cara membuat acara seperti apa, ramenya seperti apa, seperti itu. Kemudian juga bisa membantu khususnya petugas pelayanan di KPP. Nah, itu tadi kegiatannya seru. Kemudian apa sih manfaat yang bisa dipetik teman-teman nih, Kak Kevin, kalau jadi Renjani? Ya. Pasti manfaatnya cukup banyak ya. Jadi saya mungkin akan menyampaikan beberapa saja untuk manfaat teman-teman bisa mengikuti Renjani ya. Itu diantaranya selain mendapatkan pengetahuan terkait perpajakan ya. Tahu pengetahuan itu, tahu caranya lapor juga gitu. Betul. Apalagi nih, teman-teman juga nantinya akan mendapatkan sertifikat Renjani, yaitu untuk mendampingi ijazah-ijazah teman-teman ya. Nanti berguna juga buat CV teman-teman ya. Untuk selanjutnya juga teman-teman bisa menjadi mempunyai langkah yang baik dalam bidang keuangan dan juga pajak nih pastinya, Mas Musli.
Jadi dengan jadi Ranjani tadi sebenarnya sudah disebutkan Kak Kevin dan iya ada pertanyaan sih sebenarnya Hmm. ada yang nanya kan dapat sertifikat nggak? Tadi dapat kata Kak Mm-mm. Kevin. Jadi teman-teman setelah menjadi Renjani teman-teman akan mendapatkan sertifikat Renjani dan tentunya itu akan berguna sebagai pendamping Ijazah ijazah yang jurusan. didapatkan dari institusi pendidikan teman-teman sebagai pelengkap seperti itu dan itu akan menjadi nilai plus tentunya ya Kak Kevin. Selain itu, tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Kevin, teman-teman akan dapat knowledge yang nggak Mm-mm. didapatkan mungkin di dunia pendidikan langsung. Karena teman-teman dapat ketika teman-teman praktek. Seperti itu. Apalagi kan perpajakan sangat dinamis ya. Betul Teman-teman sekali. akan langsung dapat ilmunya. Contohnya adalah Kortek, hal baru. Teman-teman diajarin, teman-teman juga nanti bisa membantu. Betul sekali, Mas Kemudian Muslim. skillnya juga terasah gitu ya, komunikasinya ketika melayani, menghandle orang seperti apa, dapat skillnya itu, komunikasinya semakin baik. Kemudian dapat kenalan-kenalan juga ya, bisa membangun Ya, membangun jaringan relasi seperti ya. itu, Mm-mm. dan tentunya dengan teman-teman dapat knowledge itu, teman-teman paling nggak, kalau ternyata seru ya, bisa memberikan edukasi perpajakan seperti itu, nanti teman-teman eh, bisa masuk ke misalkan jadi konsultan seperti itu karena udah tahu basic-basicnya ya Kak Betul Kevin sekali. ya. Nah itu ya teman-teman ya, jadi dapat pengetahuan, dapat knowledge, dapat skill. Jadi tunggu apa lagi untuk segera daftar ya Untuk segera seperti daftar itu. pastinya. Untuk segera Semua. daftar karena sekali lagi waktunya sampai tanggal 19 Oktober. Oktober. Ya, kurang 9 hari lagi, Mas ya. Masih ada waktu Masih ada untuk waktu. segera daftar. Nah, tadi Kak Kevin di awal sudah di-spill bahwa yang bisa jadi daftar Renjani adalah mahasiswa ya, Mm-mm. seperti itu. Nah, ada nggak persyaratan tambahan lain gitu? Ini saya mahasiswa, tapi mau daftar jadi Renjani, persyaratannya apa aja gitu? Ya, selain tadi persyaratan yang sudah disebutkan, Mm-mm. ya, teman-teman Renjani adalah mahasiswa aktif dari semua jurusan. Mm-mm. Boleh ya berarti Boleh. terbuka nggak harus akuntansi, Tidak harus ekonomi. akuntansi, ekonomi, atau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Betul. Jadi semua jurusan boleh Boleh, mengikuti boleh. program Renjani. Oke. Dan juga teman-teman harus mempunyai komitmen Mm-mm. untuk bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Renjani tahun 2026. Oke. Dan juga pastinya bersedia membantu wajib pajak dan siap ditempatkan di unit kerja yang telah ditentukan. Dan pastinya juga harus memiliki profesionalitas dan integritas ya, integritas. itu harus ditanamkan. Itu pasti harus dipunyai dulu. Nah, berarti tadi adalah mahasiswa yang semua jurusan, tapi di kampusnya harus ada tech center ya Kak Kevin. Ada tech centernya. Nah, ya. informasinya di Papua dan di Maluku mana aja kampus yang sudah ada tech centernya. Karena kita nggak hafal ya, banyak ya kampusnya. Siapa tahu nih teman-teman berminat, nggak tahu juga nih ada apakah ada tech centernya atau enggak gitu Kak Kevin. Boleh di absen sambil ngabsen teman-teman nih yang di kampus mana aja yang sudah join nih. Boleh mungkin dari Jayapura dulu, kampusnya mana aja yang sudah ada tech centernya Kak Kevin. Iya, yang pertama dari Kota Jayapura ya. Di sini ada 5 tech center yang sudah bekerja sama dengan kita, yang sudah ada Renjaninya. Dari Universitas Cendrawasih, Universitas Yapis Papua, IAIN Fatahul Mulk Papua, Universitas Otto Gessler, dan ada juga yang baru daftar di tahun ini dari STIE Port Numbai, Jayapura. Oke, jadi ada 5 ya. Sekali lagi kalau saya sebutkan, di Jayapura itu ada 5 kampus yang sudah bekerja sama dengan kami untuk mendirikan tech center dan bisa mengikuti program Renjani ya tentunya. Yang pertama adalah Universitas Cendrawasih, Universitas Yapis Papua, IAIN Fatahul Muluk Papua, kemudian Universitas Otto Gessler, dan juga yang terbaru adalah STIE Port Numbai. Jadi untuk teman-teman yang berkampus di sana, kalau berminat untuk menjadi Renjani di tahun 2026, langsung bisa daftar ya, karena bisa tech centernya sudah ada seperti itu. Nah, kita beralih tadi Jayapura, sudah ada 5 kampus, mungkin kota lain nih, ke Sorong boleh Kak Kevin? Ya, kita ke bagian barat Papua nih ya. Dari Sorong ada 3 kampus, dan kebetulan ada 2 kampus juga yang baru mendaftar di tahun ini. Jadi mahasiswa di 2 kampus ini merupakan angkatan pertama untuk menjadi Renjani tahun 2026, yaitu dari Universitas Saint Paul Sorong dan juga IAIN Sorong. Dan universitas yang sudah lama bekerja sama dengan kita dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu di Universitas Muhammadiyah Sorong.
Oke, jadi yang teman-teman yang berkampus di sana, minat juga langsung join. Biasa. Jadi ada 3 kampus ya, Saint Paul, IAIN, dan juga Universitas Muhammadiyah Sorong. Sorong. Jadi yang teman-teman yang berkampus di sana, mahasiswa aktif untuk langsung join aja untuk mengikuti kegiatan Renjani kita di tahun 2026. Kemudian kita beralih ke Pulau Biak. Apakah ada kampus di sana juga, Kak Kevin? Ada. Di Biak ada ISIP Yapis. Ya, Biak. Biak. Ya. Ada satu kampus Ada satu aja. kampus. Kalau di Manokwari? Di Manokwari juga satu kampus di Universitas Papua Manokwari. Oke. Kemudian Timika. Timika Setia Jambatan Bulan Timika. Merauke. Di Merauke ada Universitas Musamus Merauke. Dan kita ke Maluku ya. Mungkin di Ambon dulu. Ya, di Pulau Maluku, di Ambon ada Universitas Patimura Ambon dan juga Universitas Kristen Indonesia Maluku. Oke, ada 2 kampus ya di Ada Kota 2 Ambon kampus ya. di Jadi Kota untuk Ambon. teman-teman yang di Universitas Patimura dan juga UKI, Universitas Kristen Indonesia Maluku, kalau berminat bisa langsung segera mendaftar. Dan ada di Saumlaki ya? Di Saumlaki juga ada, di Universitas Lelemuku Saumlaki. Dan di Wamena juga nggak ketinggalan ini ada di Wamena, Universitas Yapis Wamena. Oke, jadi untuk teman-teman yang berada di kota sana yang tadi sudah disebutkan Kak Kevin, kemudian berkampus di sana juga, berminat langsung daftar saja mengikuti kegiatan Renjani ya, daftar untuk menjadi Renjani ya, relawan pajak seperti itu. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan. Kemudian cara daftarnya gimana Kak Kevin? Dari tadi kita sudah menyebutkan daftar gitu ya. Caranya gimana nih? Ya, ini pasti yang paling ditunggu oleh teman-teman ya, calon Renjani 2026. Untuk cara mendaftarnya ini gampang saja Mas Musli. Jadi teman-teman langsung membuka di web Renjani dengan alamat edukasi.pajak.go.id/renjani, dan juga nanti teman-teman akan langsung ada di bagian pengisian data diri. Oke. Ya, nanti teman-teman mengisi data diri. Kurang lebih sama seperti daftar akun sosmed ya. Pada umumnya mirip lah seperti itu. Ya. Terus teman-teman klik submit, dan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan surel atau email pendaftaran, yaitu ada keterangan teman-teman sudah berhasil mendaftar, dan setelah mendapatkan notifikasi tersebut, teman-teman menghubungi tech center untuk dilakukan verifikasi, dan setelah dilakukan verifikasi oleh tech center, teman-teman melakukan login kembali dengan password yang sudah dibuat, password yang baru ya, yang sudah dibuat, dan teman-teman bisa mengikuti rangkaian pendaftaran selanjutnya dari program Renjani. Oke, jadi yang penting memang daftar dulu aja ya Kak Daftar Kevin dulu ya. aja. Daftar aja dulu, kalau prosesnya itu sama seperti kurang lebih kita membuat akun aja ya. Nanti teman-teman tinggal mengikuti prosesnya, seleksinya sampai dengan selesai supaya bisa join di Renjani di tahun depan, di tahun 2026. Dan kita akan menyapa-nyapa dulu teman-teman yang sudah join. Selamat sore semuanya. Dan kita akan membacakan komentar dan juga ada pertanyaan Kak Kevin ya. Siap. Jadi katanya ada yang siap di dinding Kak Kevin. Kebetulan Kak Kevin adalah PIC-nya. Siap ya Kak Kevin ya. Kemudian ada yang bertanya juga, mungkin sudah dibahas tadi, untuk relawan nanti dapat sertifikat atau enggak? Dapat ya. Pastinya dapat sertifikat. Ketika sudah selesai programnya, teman-teman tadi sudah dibahas juga akan mendapatkan sertifikat yang tentunya dapat digunakan sebagai pendamping ijazah teman-teman dari kampusnya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Kak Fim. Apakah relawan tahun 2025 bisa mendaftarkan diri lagi untuk tahun 2026 nih? Oke, iya baik. Jadi untuk Renjani tahun 2025 yang sudah mengikuti program Renjani, boleh dong pastinya untuk mendaftarkan diri lagi menjadi bagian Renjani untuk tahun 2026. Jadi teman-teman Renjani yang sudah pernah menjadi bagian dari Renjani, biasa disebut Renjani existing nih, ya, Mas Musli. Ya, jadi Renjani existing ini nanti tinggal mengikuti rangkaian proses dari pendaftaran saja, dan kemudian bisa berkegiatan atau bertugas kembali menjadi Renjani tanpa tes lagi ya, hanya kayak daftar ulang aja, berarti simpelnya seperti itu. Jadi kalau misal mau daftar lagi, mau ikut lagi, langsung daftar ulang aja. Dan ada juga ya calon Renjani di 2026 hadir Kak Fitria. Selamat datang, selamat gabung ya. Semangat untuk daftar dan juga mengikuti seleksinya. Dan ada beberapa yang menyapa juga. Halo Pak Kevin, wah
Pak Kevin memang terkenal ya dari Tech Halo. Center Unpati. Oh, Berarti dari Ambon ya, Unpati Universitas Ambon, Patimura. iya. Halo, selamat sore Selamat dari sore. Tech Center Universitas Patimura. Dan ada lagi tambahan pertanyaannya. Kak, ada ujian dan seleksinya kah untuk ikut? Spill bahan ujiannya kalau ada ya, Kak. Oh, oke, Tetap siap. ada ya prosesnya. Tetap ada. Jadi nanti teman-teman Mm-mm. pasti akan kita berikan pembekalan. Nah, yang pertama dari rangkaian ini ada namanya leveling test, Mas Oke. Musli. Jadi teman-teman setelah melakukan pendaftaran, setelah berhasil login, teman-teman akan mengikuti namanya leveling test. Mhm. Jadi nanti ada materi-materi yang diberikan di web Renjani. Oke. Nah, itu Teman-teman bisa belajar sendiri ya di situ. betul. Di situ nanti teman-teman akan diajarkan beberapa materi. Di Mhm. antaranya ada materi kehumasan, Oke. materi BDS, soft skill, dan juga materi yang khusus, yaitu materi Cortex. Tapi materinya juga mudah-mudah ya, Kak ya. Mudah-mudah Jadi pastinya. teman-teman juga masih bisa mempelajari, tinggal langsung buka aja lewat websitenya ya. Ya, Lewat websitenya, kemudian nanti bisa jadikan bahan untuk ikut leveling. ya, mungkin Dan saya ada tambahan informasi nih, boleh, Mas boleh. Musli. Jadi untuk leveling test sendiri ini dimulai dari tanggal 5 Oktober dan akan berakhir di tanggal 28 November 2025. Jadi teman-teman harus memanfaatkan waktu yang ada untuk mengikuti materi-materi yang sudah diberikan, dan juga nanti di akhir akan ada kuis juga yang Oke. teman-teman harus ikuti. Oke, Mungkin jadi itu memang saja. harus ikuti saja prosesnya, Prosesnya. kemudian leveling juga ada belajarnya, teman-teman bisa baca-baca juga supaya nanti bisa ikut tes levelingnya. Dan kita akan menyapa kembali yang sudah hadir, sudah chat. IAN Sorong hadir, selamat sore Ya, teman-teman selamat sore dari dari IAN IAN Sorong. Sudah join, terima kasih. Dan ada pertanyaan lagi, Kak, kalau Renjani, oh sudah sama. Renjani 2025 ikut Renjani 2026, bagaimana kualifikasi sertifikatnya? Sama ya, kurang lebih kalau... Untuk sertifikatnya, nanti teman-teman Renjani akan mulai dari sertifikat yang terakhir didapat di tahun 2025. Oh, oke. Berarti bisa upgrade ya? Upgrade, betul sekali Upgrade. Mas Musli. Kalau nanti sertifikatnya gold bisa ke platinum Ke ya. platinum atau Jadi yang lebih sebelum bagus dapat. lagi. Iya, seperti betul. itu. Upgrade sertifikat. Jadi seru banget nih obrolan kita di sore hari ini. Jadi teman-teman paling nggak sudah dapat gambaran Renjani itu seperti apa, kegiatannya seperti apa ya Kak Kevin. Kemudian manfaatnya termasuk dapat sertifikat juga dan juga cara pendaftarannya. Oke, dan obrolan kita sebenarnya udah lebih dari 30 menit Kak Kevin, nggak berasa. Oh, sudah lebih dari 30 Dan menit. iya, dan dari 30 menit ternyata karena saking serunya dan juga banyak teman-teman yang ikut join, ikut bertanya. Nah, kita akan memasuki akhir acara kita. Mungkin Kak Kevin ada masih hal yang ingin disampaikan di closing statement kita pada sore hari ini. Siap, terima kasih Mas Musli. Mungkin sedikit saja dari saya untuk closing statement di sore hari ini. Mengingatkan kembali kepada teman-teman calon Renjani 2026 untuk segera melakukan pendaftaran, karena batas waktu pendaftaran hanya sampai dengan 19 Oktober Masih 2025. ada waktu ya. Masih ada waktu, kurang lebih 9 hari lagi. Jadi disegerakan untuk mendaftar, dan bagi teman-teman yang sudah mendaftar, jangan lupa juga untuk menyampaikan kepada Tech Center untuk bisa dibantu proses pendaftarannya. Mungkin itu saja dari saya, Mas Musli. Oke, dan pesan-pesan dari Kak Kevin tadi, yang penting daftar dulu karena waktunya sampai tanggal 19. Dan sekali lagi terima kasih kepada kawan pajak yang telah hadir dan menyaksikan dan mengikuti obrolan kita dari awal sampai dengan selesai. Dan sebelum saya mengakhiri, ada beberapa pesan sponsor. Kami mengingatkan kembali kepada kawan pajak dan juga teman-teman untuk selalu berhati-hati dan waspada dengan modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Karena banyak ya terjadi. Media penipuannya bisa lewat telepon, SMS, chat, WA, email, dan aplikasi M-Pajak palsu. Nah, jika kawan pajak menemukan dan mencurigai adanya penipuan tersebut, bisa konfirmasi ke King Pajak di 1500 atau juga bisa konfirmasi ke KPP terdekat. Kemudian informasi kedua adalah seluruh layanan di DJP gratis alias tidak dipungut biaya. Dan untuk informasi lainnya, kawan pajak juga bisa mengikuti YouTube kita di Pajak Papa Brahma ya, karena ada recording kita, ada talk show kita juga. Dan terima kasih kepada kawan pajak yang telah mengikuti obrolan kita sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila
Selama kegiatan terdapat kesalahan kata dan juga kekurangan. Sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Tangguh. Terima kasih, sampai jumpa Sampai lagi. jumpa lagi.